Ngopo? Ngobrol mengenai politik. Kasih ceng-ceng, habis banget. Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Gue harap semuanya kalian baik-baik aja ya. Oke teman-teman, kali ini gue bakal bahas salah satu fenomena politik lagi. Sama seperti minggu lalu, gue ngebahas tentang bucin, termasuk dari politik. Nah kali ini gue juga mau ngebahas tentang politik lagi. Tetapi di sini gue mau ngebahas tentang politiknya itu lebih dari bucin. Nah di sini gue mau ngasih salah satu fenomena tentang politik yang lebih cakupannya lebih besar lagi. Tetapi teman-teman tenang aja dulu, kalian nggak usah khawatir. Gue masih ngebahas tentang politik yang masih sederhana. Jadi nggak usah takut berpikir politik yang besar. Oke, dalam tema kali ini, gue mau ngambil objek politiknya itu adalah influencer. Mendengar kata influencer, pasti teman-teman langsung berpikir ada seorang yang memiliki pengaruh besar terhadap sosial. Ya bisa dikatakan influencer itu seperti YouTuber, selebgram, dan sebagainya lah. Nah tetapi influencer di sini gue mau ngambil objek yang atau seorang influencer yang lagi booming lah. Udah, gue langsung aja. Gue mau ngambil influencer objeknya itu Jerome Pauline. Mendengar kata Jerome Pauline pasti kalian berpikir, wah Jerome Pauline yang YouTuber itu kan, wah Jerome Pauline mahasiswa yang dapat beasiswa ke Jepang, wah Jerome Pauline yang orang-orang sederhana itu kan, wow Jerome Pauline yang motivator itu kan, dan segalanya. Nah, itu apa sih mau gue omongin dari influencer Jerome Pauline ini? Nah, gue mau ngebahas tentang seorang Jerome Pauline berpolitik. Waduh, Masa sih Jerome Pauline seorang influencer? Ya, betul. Dia mempengaruhi orang dengan cara dia memberikan suatu edukasi tentang matematika, Jepang-Jepangan, dan hal lainnya. Tetapi di bagian mana sih sisi politiknya? Itu pertanyaannya kan? Nah, kalau misalkan teman-teman mendengar kata politik, pasti teman-teman berpikir, waduh, demonstran, waduh, negara, dan lain-lainnya. Apalagi gua kaitin ini sama Jerome Pauline. Waduh, Jerome Pauline. Kan Jerome Pauline padahal mahasiswa matematika terapan, bukannya fakultas ilmu sosial dan politik. Iya, tapi dia berpolitik loh teman-teman. Langsung fanbase langsung pada panik. Jerome Pauline, masa sih dia ikut partisipasi politik? Jerome Pauline masa sih dia ikut caleg? Jerome Pauline masa sih ikut partai politik? Jerome Pauline dan korupsi. Aduh, tenang teman-teman. Di sini gue nggak ngejudge Jerome Pauline itu kayak politiknya seperti apa teman pun ngomongin. Nggak sama sekali ya. Aduh, harus sabar nih ya. Oke, gue jelasin dulu deh, politik itu apa sih sebenarnya? Politik adalah seni mempengaruhi orang untuk mencapai kesepakatan bersama. Nah, terus di bagian mananya sih Jerome Pauline itu berpolitik? Oke, gue kasih fenomenanya. Oke, jadi gue bilang politik adalah seni mempengaruhi orang untuk mencapai kesepakatan bersama. Seorang Jerome Pauline mempengaruhi orang. Dengan cara apa? Dengan cara dia membuat video di YouTube. Lalu dia sebarkan ke orang-orang. Akhirnya orang-orang pun melihat video dia. Nah, pasti biasanya orang-orang yang melihat video itu merasa kayak, ini videonya lucu ya. Ini videonya menarik ya. Ini videonya memberikan motivasi ya. Ini videonya gue mendapatkan ilmu baru ya. Dan sebagainya. Dan akhirnya apa? Orang-orang tuh bersepakat dengan Jerome Pauline dengan cara apa? Mensukseskan dia. Kayak gitu. Apakah sudah politik? Ya, itu sudah politik teman-teman. Terbukti dari seni mempengaruhinya sudah ada dengan cara Jerome Pauline membuat video dan akhirnya orang-orang pun ada rasa kesepakatan bersama dengan Jerome Pauline. Dengan cara apa? Mensubscribe dia. Buat apa sih mensubscribe? Buat mendukung Jerome Pauline agar channel YouTube-nya semakin baik lagi. Itu sudah politik sebenarnya. Tetapi memang politiknya secara tidak langsung. Terus ada faktor lain gak sih, Bi? Masa cuma gitu doang politik? Apakah Jerome Pauline cuma mempengaruhi orang dan akhirnya orang kagum dengan dia? Ada gak sih faktor X lainnya? Oke, gua kasih tahu. Nah, kalau kita sudah ngomongin tentang faktor X, berarti di sini ilmu kita lebih dari politik lagi. Nah, di kuliah gua ada salah satu teori tentang politik identitas dan multikulturalisme. Wah, apa tuh politik identitas dan multikulturalisme? Pasti teman-teman bingung, apaan tuh? Gak ngerti. Oke, gak apa-apa. Oke, gue jelasin dulu politik identitas itu apa. Sebelum kita ngomongin politik identitas itu apa, gue kasih tau dulu politik itu apa. Politik tadi gue bilang apa? Seni mempengaruhi orang untuk mencapai kesepakatan bersama. Nah, terus kayak identitas itu apa sih? Identitas merupakan gambaran diri seseorang.
Terus kita masukin ke identitas politik itu apa? Politik identitas ialah suatu identitas diri yang dimana aktor tersebut, Jerome Pauline itu, ya, mencurahkan tentang identitas dirinya ke orang lain dan menjadikan orang lain memiliki harapan atau dukungan ke aktor tersebut agar menjadi pribadi yang lebih baik dengan cara membuat suatu kelompok. Waduh, Bi, panjang banget definisinya, juga paham kurang. Nah, kita lihat dari identitas dulu Jerome Pauline deh. Identitas Jerome Pauline. Kita bisa lihat gambaran diri. Oke, sekarang gue tanya sama teman-teman. Apa yang teman-teman pikir Jerome Pauline? Pasti bilang seorang mahasiswa yang mendapatkan beasiswa dan kuliah di Jepang. Betul. Selain itu, dia seorang YouTuber dan juga sebagai motivator juga buat orang lain. Itu identitasnya dia yang sangat mudah dikatakan oleh orang lain. Oke, terus faktor X-nya apa sih? Sebenarnya, dalam sebuah identitas terdapat subjektivitas. Faktor X tersebut termasuk dalam subjektivitas. Jadi, identitas itu lebih kepada status orang tersebut. Bisa dikatakan bahwa subjektivitas tersebut ialah kelanjutan dari sebuah identitas. Karena subjektivitas itu sifatnya pada watak dan sifat seseorang tersebut. Faktor X adalah kita lihat dari karakter dia. Kok kalau bisa lihat karakter Jerome Pauline pasti pikirkan kayak karakter dia kan gitu ya. Suka yang ceria, lucu, kocak, bikin mood booster orang naik jadi bete jadi naik lagi. Terus anaknya juga kan PA gitu kan ya. Ya you know lah Jerome Pauline kayak gimana kayak. Dan gue pun ikut mencoba. Oke. Seperti itu. Kalau dari karakter seperti itu. Lalu apa lagi sih yang membuat faktor S Jerome Pauline itu naik? Pertama, karena setiap Jerome Pauline lewat atau kan Jerome Pauline kemana-mana apa ya kayak Inggris atau gimana, pasti di Cewek-cewek heboh semua. ya intinya kayak ada faktor tambahan juga tuh faktor juga sih sebenarnya. Gak salah juga kayak gitu kan. Terus apa lagi sih? Dia tipe orang yang rendah hati. Bagian mana sih rendah hati? Dia gak pernah sombong, ya kan? Dia selalu nganggap dia itu kayak iya, gak pernah meninggi, gak pernah naikin dagu kayak gini kalau ngomong ke orang. Itu kan udah satu indikator. Nah, udah itu apa lagi sih? Dia tuh tipe orang yang terbuka. Oke, terbuka dalam artian apa? Terbuka di sini dalam artian dia tipe orang yang sangat apa adanya, gak neko-neko gitu kan. Dan terbukti dalam dia menjelaskan di dalam bukunya, dia benar-benar kayak di dalam bukunya itu menjelaskan tentang dia dari lahir sampai sekarang secara gamblang, gak ditutup-tutupin. Dia bilang kayak, ya gue tuh orang sederhana, gue tuh orang sederhana, tapi gue pengen jadi orang hebat gitu loh kan. Tapi dia terbuka, benar-benar dia kasih tahu struggle gimana sih dari proses dia masih kecil, ya kan, sampai hingga dewasa sekarang ini. Oke, apa lagi sih Bi? Oke, dia tipe orang suka membantu orang lain. Oke, contohnya apa sih? Ya, terbukti lah. Dia suka membantu orang-orang yang di luar sana dalam mengerjakan matematika. Sering banget kita lihat video dia itu menjelaskan tentang soal matematika. Contohnya gini, kayak misalkan ada followersnya dia atau subscribernya dia nanya, "Ini Bang, cara mencari jawabannya gimana sih dalam soal ini?" Di reply dan sama Jerome Pauline akhirnya dijawab melewati YouTube-nya dia. Terus apa lagi sih? Dia seorang musisi dan olahragawan. Oke, terbukti dia bisa main gitar, bahkan dia suka cover atau pasang kayak piano, bahkan drum sekalipun. Selain dari musisi juga, dia juga ikutan kayak olahraga, kayak tenis meja, ya kan? Dalam videonya aja dia pernah ikuti lomba di Jepang, kalau nggak salah tuh gue lupa. Nah, itu identitas Jerome Pauline di mana orang-orang tuh semakin terperangah dengan kehadiran dia gitu. Iya, tambah satu lagi gue lupa. Satu lagi identitas Jerome Pauline yang sangat mendukung dalam perpolitikan. Apa sih identitasnya? Yaitu adalah Jerome Pauline memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi. Waduh, bahasanya jiwa nasionalisme. Wow. Nasionalisme itu apa sih, Abi? Nasionalisme adalah suatu sikap dan pemahaman atau ideologi dari masyarakat suatu bangsa untuk mencintai dan setia kepada bangsa dan negaranya. Terus apa sih bukti Jerome Pauline itu mencintai bangsanya sendiri, yaitu Indonesia? Terbukti dia suka pakai batik. Bahkan ada yang bilang kayak Jerome Pauline itu adalah influencer yang sering banget pakai batik. Itu udah sudah mencerminkan kalau bahwasanya dia itu mencintai negaranya sendiri. Buat apa sih dia pakai batik?
agar orang lain itu melihat ini adalah warisan budaya Indonesia, batik. Kayak gitu contohnya. Tadi gue udah ngebahas tentang politik identitas. Terus multikulturalisme itu apa sih, Pak Rabi? Apa sih kaitannya antara politik identitas dan multikulturalisme? Di multikulturalisme ini adalah suatu istilah yang digunakan untuk menggambarkan pandangan seseorang tentang berbagai kehidupan yang menekankan penerimaan budaya dan berbagai budaya atas nilai-nilainya. Maksudnya apa tuh kayak gitu? Nah, misalkan kayak gini. Kita langsung fenomena dari Jeropolin aja ya. Contoh, ada antara budaya Batak dan Chinese. Batak adalah bapaknya, Chinese adalah ibunya. Berarti ada sinkronisasi antara dua kultur ini, budaya Batak dan budaya Chinese. Terus apa sih kaitannya dengan Jeropolin? Kaitannya adalah sebelum dia menjadi identitas diri dia sendiri, ya, dia punya fondasi atau dia punya arahan budaya orang tuanya itu. Contoh kayak gini, bapaknya Batak terkenal dengan apanya sih? Batak itu terkenal dengan gaya bicaranya yang lugas, yang tegas. Ya contohnya you know lah kayak gimana kayak Hei, kuco, sini lah kau. Kayak gitu. ya tau lah ya, gue nggak bisa terlalu jago mempraktekannya karena gue bukan orang Batak. Nah, orang Batak itu terkenal karena pandai dalam berbicara, yang mungkin dari kultur bapaknya menurun ke Jeropolin. Sehingga Pak Jeropolin pun pandai dalam berbicara. Ya faktanya Jeropolin sering banget kan kayak quotes di Twitter, bikin kalimat-kalimat yang bijak, kata-kata motivasi, dan sebagainya. Dan dalam setiap pembicaraannya itu mengandung banyak makna. Jadi nggak asal bacot doang, nggak asbun gitu loh, nggak asal bunyi doang gitu kan. Sehingga kultur Batak ini semakin kuat di dalam Jeropolin, khususnya dalam pembicaraan itu. Karakter yang kuat itu mendukung Jeropolin menjadi identitasnya sekarang. Oke, itu dari sisi Bataknya. Terus sisi Chinese-nya gimana sih? Nah, Chinese itu terkenal akan disiplinnya. Orang Chinese itu terkenal akan sama menjunjung nilai keilmuan juga, menjunjung tinggi pada pendidikan. Itu betul. Ya teman-teman bisa lihat lah orang Chinese luar sana seperti apa. Dan mereka itu tekun dalam mengerjakan sesuatu. Terbukti kan Jeropolin sekarang tekun dia mengejar impiannya. Kayak gitu. Tetapi ada salah satu cerita menarik nih sebenarnya antara interaksi Jeropolin dengan ibunya. Nah ceritanya begini, si Jeropolin itu tuh SD, pengen banget masuk Kumon. Mah, aku mau masuk Kumon ya, deh. Kata ibunya, janganlah, mama tidak punya uang. Terus, ya kan mah, aku pengen nyobain ke teman-teman aku pengen nyobain les, pengen tahu rasanya gimana. Kata ibunya bilang, iya kan bisa aja kamu sama mama, ntar mama yang ngajarin kamu kumpulin soal. Kayak gitulah kira-kira ya. Gue juga lupa spesifiknya gimana. Jadi akhirnya apa? Di situ pun Jeropolin langsung berpikir, oh iya juga ya, keluarganya keadaan ekonominya terbatas. Ditambah lagi orang tuanya ngasih solusi, udahlah sama mama aja. Toh juga sama aja kok kayak di koma sama di rumah. Ya udah, akhirnya pun Jeropolin mengikuti kata ibunya. Dan akhirnya apa? Bisa-bisa aja tuh dia fighting kayak gitu lah. Selain emang punya disiplin yang kuat, ibunya tuh memberikan pengertian gitu loh ke anaknya. Bukan berarti suatu bantahan atau suatu kayak yang denial, bukan. Kasih pengertian gini loh nak. Nah akhirnya apa? Dua interaksi ini pun membuat jati diri Jeropolin. Ada suatu proses sosial di dalam itu dan akhirnya membuat identitas Jeropolin pun mulai terbentuk sejak kecil. Nah terus apa lagi sih yang membentuk Jeropolin seperti sekarang? Kita lihat dari SD-nya dia. SD-nya dia itu kalau nggak salah bertaraf internasional lah. Karena dia bilang ke teman-temannya itu adalah orang-orang kaya, orang-orang yang kaum elit ibaratnya. Ya kalau misalkan tiap liburan, pasti ceritanya tentang luar negeri. Dan akhirnya Jeropolin cuma bisa diem aja. Ketika teman-temannya cerita, dia cuma bilang, oh. Nah pada saat itu Jeropolin langsung mikir gini, aku pengen dia kayak dia, aku pengen dia kayak mereka, dengan caraku sendiri. Kayak gitu. Dan akhirnya apa? Udah ada bentukan pressure. Apa sih pressure? Tekanan. Ini bukan tekanan batin ya, tekanan lingkungan gitu ya. Dan akhirnya Jeropolin pun langsung, wah gila nih aku harus bisa nih gitu loh. Nah di situ terbukti dari lingkungan keluarganya sama lingkungan sekolahnya pun mendukung Jeropolin menjadi orang yang lebih baik lagi. Nah gue bikin Solut apa sih? Yang bikin Solut adalah ketika Jeropolin berteman sama orang hebat, tetapi dia nggak minder. Dia malah apa? Gue harus seperti mereka. That's great. Nah dari situlah politik identitas dan multikulturalisme itu
saling berkesinambungan. Dengan cara apa? Sebelum kita menjadi identitas kita, ada namanya multikultur. Multikultur itu apa sih? Adanya terjadinya dua budaya di dalam satu lingkungan keluarga Jerome Pauline ini. Akhirnya dari mutu ini terbentuklah identitas diri Jerome Pauline. Identitas dia menjadi orang yang sifatnya periang, sifatnya gini. Itu semua adanya faktor lingkungan. Udah gitu, si Jerome Pauline pun menggunakan politiknya. Dari politik pengaruh orang. Dalam artian dia membuat video menarik agar ditonton sama orang. Nah, udah dari orang timbullah identitas sosial. Identitas sosial itu apa sih pertanyaannya? Suatu harapan orang lain untuk mendukung aktor tersebut. Akhirnya apa? Dari identitas sosial tersebut terbentuklah suatu kelompok. Namanya apa yang sekarang Jerome Pauline punya? Tim Mantapku. Gitu. Mantapku jiwa. Gas gue. Kayak gitu loh contohnya teman-teman. Dari situlah kita bisa bilang Jerome Pauline itu sudah berpolitik. Maka dari itu, gue mohon banget buat teman-teman ya, teman-teman nonton sekarang ini, atau buat Jerome Pauline ya, agar bisa mengetahui apa sih politik itu sebenarnya. Jadi jangan lagi teman-teman berpikir politik itu adalah suatu hal yang besar seperti negara, birokrasi, organisasi, hal yang sistematis, hal yang organisir dan sebagainya. Pusing, jujur pusing. Saya ini pusing. Politik itu adalah lingkungan teman-teman. Semoga teman-teman mendapatkan info tentang politik dari definisi yang tersederhana dulu. Chen, alasan kamu jadi Jerome Pauline dalam kajian politik ini apa? Jerome Pauline ingin menjadi Menteri Pendidikan di Indonesia. Otomatis dia akan berkecimpung di dalam dunia politik. Kenapa? Karena dia bakal berkanan dengan atur-atur politik lainnya, atau bisa disebut kayak politikus, DPR, MPR, Presiden, dan lainnya. Jadi di sini kayak gue mau ngasih gambaran politik sederhana untuk Jerome Pauline. Nah, selain itu, Jerome Pauline juga tipe orang yang visioner. Dalam arti visioner itu yang punya pemikiran yang sangat panjang. Dalam artian dia mempersiapkan segala sesuatu dari jauh-jauh hari. Bisa 5 tahun ke depan, bisa 10 tahun ke depan, bahkan bisa lebih dari itu. Itulah alasan gue kenapa menjadikan Jerome Pauline menjadi objek kajian gue pada YouTube ini. Nah, selain itu, gue juga ingin memberikan semangat buat Jerome Pauline. Semoga lo menjadi Menteri Pendidikan dan terus memotivasi semua orang. Semangat kuliahnya, semangat juga buat YouTube-nya. Semoga kita bisa bertemu di lain hari. Oke Jerome, terima kasih semuanya. Untuk Jerome Pauline, gue izin sudah mengambil beberapa foto mengenai diri lo di Instagram milik lo. Gue permisi juga udah menjadikan lo sebagai objek politik di video gue kali ini. See you again.